Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghitung luas bangunan datar menggunakan bahasa C++. Di sini yang pertama itu menentukan variabelnya menggunakan int. Nah, di sini saya menggunakan int hitung luas persegi, terus variabel sisi, terus perkaliannya yaitu sisi kali sisi. Begitu juga seterusnya untuk menghitung bangun luas yang ingin kita cari, sama seperti yang di atas, yaitu menggunakan variabel int untuk mendeklarasikan variabelnya. Ya, lagi terus lebar, int panjang, int lebar, buka kerawal, terus pengulangannya. Terus untuk perkalian luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar di koma. Nah, begitu juga seterusnya, Pak. Nah, di sini ente hitung. Nah, di sini saya ingin menghitung luas segitiga. Ya, pakai variabel int hitung luas segitiga, tapi ya intinya sama aja sih yang kayak di atas, tinggal ngikut alur alur codingannya. Cuman rumusnya beda. Nah, untuk rumus luas segitiga yaitu 0,5 dikali alas dikali tinggi. Oh ya, sebelumnya Pak, lupa untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nada Azril Afdal Supera dengan NIM 10224056, kelas IF 1B. Nanti juga saya akan cantumkan nama saya di nama beserta kelas dan NIM-nya di dalam codingan agar ya tahu, Pak. Mohon maaf kalau agak sendat-sendat, Pak. Cuman itu yang saya paham, Pak. Ya, paling kayak INT ini sama ciot. Ya, ini di sini paling cuman ngulang-ngulang aja, ikut alur yang di atas. Tergantung kita mau menghitung bangun datar apa yang ingin kita hitung. Tinggal mengikuti alurnya yang di atas. Lalu masukkan rumusnya gitu, kayak yang di atas. Nah, di sini saya ingin menghitung belah ketupat. Nah, sama kayak di atas, pakai int, terus diagonal 1 rumusnya, terus variabel int diagonal 2. Alur ceritanya sama aja sih kayak yang di atas. Cuman ngulang. Oh ya, di sini saya lupa untuk menghitung luas trapesium, kelangkau sedikit. Jadi saya ulang lagi dari atas, tadi tuh ada yang terlangkau. Oke, untuk yang pertama dimulai dari Nah, untuk luas trapesium ini ada di sini, saya agak sedikit bingung, Pak. Soalnya rumusnya itu lupa. Nah, di sini pakai int, rumusnya A tambah B dikali tinggi gitu.
Nah, ini kan sama kan 0,5 dikali A tambah dalam kurung A tambah B dikali tinggi. Oh ya, di sini saya lupa Pak untuk menghitung itunya rumusnya. Di sini rumusnya 0,5 dikali diagonal 1 dikali maaf agak sedikit tipe, diagonal 2 sih asalnya. Nah, yang seterusnya saya menggunakan ingin menghitung luas layang-layang. Nah, itu diagonal 1 dikali diagonal 2. Kita pakai INT biar dia itu jelas variabelnya tuh. Kita akan pakai variabel untuk mendeklarasikan variabelnya tuh pakai INT gitu, Pak. Apa aduh, bingung Pak. Soalnya sedikit yang saya paham Pak alurnya. Nih di sini 0,5 dikali diagonal 1 dan dikali diagonal 2. Nah, di sini saya juga ingin menghitung luas lingkaran. Maaf Pak, sudah Isa tadi tuh. Saya ngerjakannya pas Isa ya. Nah, sama aja sih, tinggal ngikut yang di atas saja lagi alurnya. Nah, yang pertama di sini saya menghitung luas persegi dengan memasukkan rumusnya, yaitu sisi kali sisi. Nah, di sini sudah terrekap gitulah bangun datar yang ingin kita buat, yang ingin kita hitung. Nah, lanjut ke variabel selanjutnya itu membuat nama. Nah, ini untuk nama saya Pak, yaitu Nada Azril Afdal Supera. Di sini saya sedikit mencantumkan nama, kelas, dan NIM. Ya, saya dari kelas IF 1B. Setelah memasukkan hitungan luas persegi panjang, saya juga memasukkan hitung luas segitiga. Nah, untuk rumusnya dikali atas ya dikali tinggi. Nah, untuk NIM yaitu 10224056. Nah, setelah kita mencantumkan variabel-variabel tadi, bangun datar yang ingin kita hitung, lanjut yaitu untuk menghasilkan output dari input kita tadi. Saya tadi kan mau menginput luas bangun datar. Nah, setelah terinput di sini saya akan menampilkan output hasil dari input saya tadi. Nah, di sini saya memberikan perintah output, yaitu pilih bangun datar yang akan dihitung luasnya. Selanjutnya, nah baru disamakan dengan yang di atas. Yang pertama tadi kan saya ingin menghitung persegi, maka yang pertama hasil outnya persegi. Jadi disamakan sesuai dengan urutan di atas tadi. Selanjutnya tinggal ngikut alurnya aja. Nah, di sini saya sedang menampilkan outputnya.
untuk rumus kapsul. Nah, tinggal ngikut aja sih lagi. Maksudnya tinggal kita masukkan hasil dari input tadi. Nah, selanjutnya untuk menghitung berapa cepat dan memasukkan rumusnya juga seperti yang Bapak lihat di sini. Saya menghitung rumus. Ini dikali 251 dan dikali 222. Ada pula saya memasukkan juga untuk menghitung luas layang-layang dan memasukkan rumusnya juga seperti di sini. Untuk layang tentunya dikali 221 dan dikali 222. Nah, setelah terinput data-data yang di atas tadi, maka di sini saya meminta silakan ketik angka untuk memilih. Jadi ketika kita ketik angka, maka otomatis itu yang menjadi ketika kita mengetik angka tersebut, maka misalnya kita ketik 1, nah itulah yang ingin kita hitung bangun datarnya gitu. Nah, di sini saya menggunakan pilihan, kan ada banyak tadi, ada 8 bangun datar. Jadi agar kita bisa memilih bangun datar apa aja yang ingin dipilih, maka di sini saya menggunakan variabel pilihan. Nah, ada pilihan 1 yaitu persegi untuk mempermudah kita untuk mempermudah kita menghitung. Maksudnya kita pengen hitung persegi, tinggal ketik angkanya aja, lalu nanti hasil outputnya nanti muncul gitu. Makanya di sini saya menggunakan switch, itu pilihan. Nah, di sini saya membuat outputnya. Nah, nanti setelah ketika dipilih diketik itu, maka bangun datar itu pula, ketika bangun datar yang dipilih itu persegi, maka itu pula yang muncul hasil dari luas persegi tersebut. Nah, di sini saya akan masukkan nilai sisinya, kan udah tadi di atas, terus C-nya yaitu sisi, terus nampilkan output juga yaitu luasnya gitu. Nah, sisi dikali sisi, nah kan rumusnya itu luas sama dengan sisi kali sisi. Nah, terus pakai yang case kedua, pilihan yang kedua. Menghitung luas bangun datar masing-masing nantinya. Nah, sama aja alurnya kayak yang di atas. Jadi tinggal tinggal menyamakan alurnya aja. Nanti hasilnya pasti bakal keluar ketika kita ketik angka 3. Nah, nanti muncul hasil outputnya, sama aja sih. Nah, di sini saya mengikuti alur yang di atas tadi. Rumus yang akan nanti digunakan untuk menghitung luas persegi. Jadi di sini
di sini ada sisi kali sisi ini untuk menghitung nantinya bisa dilihat bangun data persegi namanya. sama sih alurnya kayak di atas tadi, jadi tinggal ngikutin aja gitu. Nah, sama halnya dengan menggunakan persegi panjang nih, di sini juga memasukkan cout untuk memasukkan nilai panjangnya nanti, dan cout lagi untuk memasukkan nilai lebar. Gunanya apa? Untuk menghitung luas persegi panjang nantinya. Nah, untuk bangun data itu dia di sini juga memasukkan bangun data yang dipilih nantinya ya, dan masukkan nantinya nilai arasnya, masukkan nilai tingginya, dan untuk cawat nantinya nanti di situ nantinya buat pengolahan. Pembangunan yang ketiga yaitu segitiga, alurnya sama aja sih kayak di atas, tinggal masukkan hasil input tadi yang tinggal masukkan hasil input tadi untuk kita tampilkan hasilnya. Bangun data yang kelima di set trapesium nih. Nah, untuk trapesium siapa untuk memasukkan kan tinggi. Selanjutnya ada data belah lipat. Nah, di sini beda ya. Bisa dipercepat alas tinggi. Nah, yang kedua ada masukkan panjang diagonal kedua. Hal itu baru itu cara bukannya itu dengan cara menilai dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, itu untuk cara untuk luar dari bangun data berdepan nantinya. Nah begitu juga di bangunan sama aja, kita masukkan roomnya, terus masukkan kita minta hasil outputnya, nanti tinggal masukkan. Jadi mau berapapun nilai yang kita inginkan, maka itu pula nanti otomatis hasil outputnya. Nah, untuk selanjutnya bangun data yang ketujuh di sini ada dokter layang-layang nih. Di sini juga sama halnya bangun data berlaku untuk memasukkan panjang diagonal 1 dan panjang diagonal 2, dan juga rumus-rumus untuk memperluas keseluruhan dari bangun data layang nantinya. Lanjut untuk bangun data yang terakhir, di sini ada bangun data lingkar. Nah, di sini untuk menghitung di sini saya menyusun radiusnya. Untuk cara penghitungannya di sini bisa dilihat MPI nantinya dikali radius
untuk bangun dan yang kelima ya kita pakai pilihan di yang lima terlalu fokus. Ini sama aja alurnya tinggal kita sama aja alur dengan yang di atas karena alur programnya juga sama. Baru kita coba apakah berhasil ya. Lihat bisa kita angka bangun datar mana yang akan hitung luasnya. Di sini saya angka 2 untuk panjang, lalu panjang dan masukannya. Maka Bisa dihitung langsung oleh pemrogramannya seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf ada kesalahan. Beres. Chan Resolusinya kecil terus biar gurih. Ekspor ya. Bro. Oke karekam Oh nya. Ih, mending di Pareman. di mod Nanti di Pareman ini ketinggalan sambung. Nanti di Pareman. ulang ke itu orang gitu Pareman. oh gitu Ya, tiap video kan jalan aya suarana. Terus orang teh suarana teh. Yes, kalau misalnya videonya lanjut. Oke, suaranya misalnya yang dilanjut di potong-potong. nah begitu juga dengan yang bangunan di atas tadi, bangunan yang keenam, yaitu menggunakan tinggal ngikutin alur yang di atas. Kita masukkan bangun datarnya, terus masukkan rumusnya panjang diagonal satunya, terus juga masukkan panjang diagonal 2, terus masukkan rumusnya luas dikali 0,5 dikali diagonal 1 dan diagonal 2.
di sini untuk bangunan 7 gitu juga. Kita masukkan input data tadi yang di atas. Terus kita pinta untuk menampilkan hasil outputnya. Untuk bangun datarnya kan layang-layang tadi tuh. Terus kita masukkan nilai panjang diagonal satunya. Terus masukkan nilai panjang diagonal 2. Di sini kita minta hasil outputnya luasnya. Nah, untuk rumusnya tadi 0,5 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, terus n-line, terus break. Begitu juga dengan bangunan selanjutnya, bangunan ke-8, yaitu bangun datar lingkaran. Dari setelah kita input data di atas tadi, kita pinta untuk menampilkan hasil outputnya. Nah, tinggal kita masukkan data-data tadi. Setelah kita masukkan nilai radiusnya, terus titik koma, terus sinnya radius, terus lagi untuk luasnya. Nah, untuk luasnya MPI dikali radius. Terus kita masukkan pilihan yang terakhir, yaitu pilihan tidak valid. Kalau dia tidak valid, maka tidak akan muncul angka. Nah, di sini kita sesudah itu return 0 titik koma, kita tutup. Kita lihat apakah bisa. Ternyata iklan. Wah, ternyata ada yang error. Di sini saya akan mencoba mencari errornya. Di sini saya sedang memperbaiki program yang error. Saya cari-cari, ternyata ada yang kurang, seperti using namespace-nya saya kurang tadi itu. Terus masih juga error. Saya cari-cari lagi, masih juga error. Terus sudah saya cari perbaiki, apakah ada yang kurang titik komanya. Ternyata berkurang, itu nomor 19. Di sini saya coba lihat. Ternyata kurang kalinya. Nah, di sini sudah jelas ya programnya seperti ini, sudah jadi. Nah, ini tinggal kita masukkan aja nilainya, terserah kita masukkan mau berapa, nanti hasilnya akan keluar. Nah, program berhasil, proses finished. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak.